Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruni Madia atas nama Vita Septiani, NIT 19411023. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu teks dan hypertext. Nah, sebelum saya akan menjelaskan, teman semua bisa like, komen, dan subscribe postingan ini, dan jangan lupa untuk men-share kepada teman yang lain agar kita bisa berbagi informasi terbaru tentang pengetahuan. Penggunaan teks seringkali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh penggunaan teks terhadap kehidupan sangat penting sebagai contoh untuk menyampaikan informasi, memasarkan produk, serta mempengaruhi kehidupan. Maksud dari mempengaruhi kehidupan ialah sebagai kata-kata motivasi. Dan pengertian dari teks itu sendiri adalah data yang terdiri dari karakter-karakter yang menyatakan kata-kata atau lambang-lambang untuk berkomunikasi oleh manusia dalam bentuk tulisan. Bagian terkecil dari sebuah teks adalah karakter. Karakter yang membentuk sebuah kata dan kemudian dirangkaikan menjadi sebuah kalimat. Dari kumpulan kalimat itu akan membentuk sebuah paragraf. Dari paragraf tersebut akan digunakan untuk menyampaikan sebuah pikiran atau ide. Di dalam sistem multimedia, teks memiliki fungsi 1. Untuk menjelaskan bagaimana cara kerja sebuah aplikasi. 2. Untuk memandu user dalam menjelajahi sebuah aplikasi. 3. Menyampaikan informasi yang dirancang oleh aplikasi. Buku umumnya terdapat banyak sekali teks. Jadi, dengan adanya teks dan kemampuan membaca teks dapat menjadikan kekuatan dan kelebihan diri. Teks tidak hanya dapat dilihat dari buku secara fisik, namun juga perannya penting dalam dunia World Wide Web. Semua tampilan yang ada dalam website dibentuk dari teks. Jadi, dapat simpulkan bahwa teks merupakan kekuatan utama dalam dunia website. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang teks teknologi. Teks teknologi adalah jurnal elektrik bagi akademik dan profesional di seluruh dunia, menyediakan artikel dengan menggunakan komputer untuk memperoleh, menganalisis, membuat, dan mengedit atau menerjemahkan teks. Kemudian ada typeface. Typeface adalah sekelompok karakter grafik yang mempunyai beberapa ukuran dan style. Contoh dari typeface yang utama adalah Times, Scatter, dan Arial. Ada dua cara menampilkan typeface, yaitu secara serif dan sans serif. Yang kedua ada font. Font adalah kumpulan karakter yang mempunyai ukuran atau style tertentu. Kadang-kadang juga bisa berupa underline tergantung pada aplikasi software yang digunakan. Font dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu monospaced font dan proportional font. Monospaced font adalah font yang mempunyai ukuran lebar yang sama pada setiap karakter. Contohnya, font yang dihasilkan dari mesin ketik. Sedangkan proportional fonts menampilkan lebar dari setiap karakter sesuai dengan ukurannya. Nah, kemudian mendesain teks pada multimedia. Fonts dapat diperoleh dari banyak sumber, namun jika ingin membuat proyek komersial, pastikan bahwa font yang ada dalam proyek tersebut sudah mendapat lisensi dari supplier. Font juga dapat dibuat sendiri sehingga dapat sesuai dengan ide atau grafik. Salah satu software yang dapat digunakan untuk membuat font yaitu Fontographer. Dalam pengukuran karakter menggunakan ukuran karakter matric dan umumnya teks diukur dalam satuan points. Nah, adapun manfaat teks dalam multimedia. Banyak manfaat yang didapat dari penggunaan teks dalam multimedia, yaitu 1. Judul dan headlines. Teks digunakan pada judul dan heading untuk menjelaskan apa saja informasi yang ingin disampaikan. 2. Menu. Teks dalam menu untuk mengarahkan pengguna menuju bagian yang diinginkan. 3. Navigasi. Dalam navigasi, teks digunakan untuk menjelaskan pada pengguna bagaimana menuju tempat yang diinginkan. 4. Konten. Pada saat sudah mencapai bagian yang diinginkan, pengguna dapat mengetahui apa yang ada pada bagian tersebut. Misal bagian isi dari sebuah website. Nah, dengan adanya multimedia, memungkinkan tampilan teks dapat lebih dinamis, seperti teks dapat bergerak, berubah warna, serta dapat berinteraksi dengan user. Penggunaan multimedia teks seperti 1. Teks dan gambar, 2. Teks dan animasi, 3. Teks dan suara, 4. Teks dan interaktif. Pengembangan teks menjadi lebih interaktif adalah hypertext dan hypermedia. Teks yang umumnya tercetak pada buku atau secara fisik menjadi lebih bernilai dan memberikan informasi lebih banyak pada saat diolah dalam komputer. Teks menjadi
lebih mudah dicari dengan adanya hypertext. Dan fitur ini lebih banyak digunakan di pembuatan aplikasi website. Jika kumpulan teks sudah disusun dan diberikan indeks, akan menjadi hypertext system. Dengan adanya hypertext, semua kata dapat mudah ditemukan. Sebagai contoh, website Google yang menjadi salah satu website pencarian yang banyak digunakan. Pada saat mengetikkan satu kata, dan mesin pencari di Google akan menampilkan semua website yang terkait dengan kata yang diketikkan. Nah, pengembangan aplikasi multimedia yang semakin berkembang dan menyebabkan terjadinya perubahan dari hypertext menjadi hypermedia. Hypermedia adalah struktur informasi yang mengembangkan semua elemen multimedia yang ada. Tidak hanya teks namun juga meliputi gambar, suara, maupun video. Pada saat memilih sebuah teks bisa menghubungkan pada gambar yang sesuai dengan kata yang dicari. Penggunaan hypermedia sudah meliputi semua bidang kehidupan. Sebagai contoh, buku teks sudah dibuat format online maupun dalam bidang periklanan. Teks sangat bermanfaat dalam pembuatan aplikasi multimedia. Namun, apabila kurang tepat dalam penggunaannya, tidak akan bagus hasilnya. Seperti salah penulisan, kurang tepat formatnya yang digunakan, dan lain sebagainya. Nah, berikut saya akan menjelaskan panduan penggunaan teks. 1. Legibility dan readability. Legibility adalah kejelasan dari tiap huruf yang ditampilkan sehingga tidak menimbulkan kebingungan pada saat dibaca. Setiap huruf yang ditampilkan jelas perbedaannya. Sedangkan readability adalah sejauh mana interaksi tiap huruf dalam sebuah kata, kalimat, dan dalam sebuah paragraf, sehingga menghasilkan tulisan yang menghasilkan informasi yang jelas dan sesuai. 2. Penggunaan jumlah teks yang sesuai. Dalam aplikasi multimedia, sebaiknya tidak semuanya terdiri dari tulisan. Maksimal setengah layar terisi dengan teks dan sedangkan selebihnya adalah gambar maupun elemen lainnya. Gunakan elemen gambar ataupun video untuk menggantikan informasi teks yang ingin ditampilkan. 3. Konsisten. Gunakan font yang sama untuk kategori teks yang sama, misal untuk judul, menu, dan lain-lainnya. Kemudian, sesuaikan tema dengan tujuan pembuatan aplikasi multimedia. 4. Teks yang interaktif. Kelebihan dari sebuah aplikasi multimedia adalah interaksi dengan user. Oleh karena itu, perlu gunanya teks yang lebih interaktif dengan cara menggunakan hyperlink atau libatkan user dalam menggunakan aplikasi seperti mengisi form atau memberikan komentar. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang teks dan hypertext. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.